Kementerian Kelautan Perikanan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan kelautan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Nasional Pembangunan tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2021 di Jakarta, antara lain yang menyatakan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati laut Indonesia harus dimanfaatkan secara bijak untuk mensejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi, di mana salah satunya melalui pendekatan blue economy. Prinsip pembangunan blue economy dilakukan melalui pengembangan ekonomi yang berkelanjutan untuk mewujudkan laut yang sehat, laut yang bersih, laut yang tangguh, laut yang aman dan produktif, sejalan dengan konsep ekonomi biru. Namun di sisi lain masih terdapat tantangan dalam pengelolaan ekosistem laut dan pesisir Indonesia. Berbagai aktivitas darat telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, termasuk biota laut, limbah pertanian, industri rumah tangga juga berperan dalam pencemaran laut karena belum sempurnanya sistem pengelolaan air limbah. Terjadi langkah hukum apa harus kita lakukan untuk melindungi sumber daya alam kita, melindungi kehidupan masyarakat kita di dampak-dampak transboundary polusi ini. Saya ingin menyampaikan dalam konteks transboundary ini tidak semata-mata tadi saya jelaskan berkaitan dengan limbah nuklir dari Fukushima, tapi juga dampak-dampak transpolusi yang lainnya, karena banyak sekali transboundary pollution itu kan banyak, beragam-ragam, mulai dari limbah, kemudian juga polusi dari asap, kemudian juga berkaitan dengan hujan asam, pencemar minyak, masih banyak sekali polusi jenis-jenis hal ini. Kemudian juga kita perlu memperkuat ekosistem dari penegakan hukum. Jadi penegakan hukum harus kita lakukan secara terpadu dengan kolaborasi yang kuat, dengan instrumen yang multidor ataupun instrumen dan juga penguatan ekosistem. Yang ditentang orang, implikasi atau dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dan lingkungan. Nah, saya mau bilang bahwa sampai hari ini belum ada, mungkin ada beberapa yang memang implikasi dampak energi nuklir terhadap lingkungan, kalau penanganannya tidak pas ataupun tidak tepat, ya tentunya pasti akan berdampak. Sama halnya dengan praktek-praktek industri energi di negara kita. Kita ngebor minyak, misalnya kita produksi minyak, kalau tidak penanganan yang nggak baik, tidak bisa leaking ataupun bisa merembes ke alam. Kalau kita ngebor sumur gas, kalau kita tidak jaga kaedah-kaedah safety-nya, keamanan segala macam, itu juga bisa bocor kemana-mana dan bisa berdampak untuk lingkungan kita. Artinya apa? Yang namanya pemanfaatan energi, baik itu energi fosil ataupun non-fosil, itu harus punya standarisasi safety yang tinggi. Sebagai usulan kami, ya kan, adanya petisi, ya kan, saya dapat masukan ini dari teman saya, wartawan CNN bahkan, ya kan, yang memberikan masukan bagaimana kita membuatkan petisi kepada Kedutaan Jepang RI untuk di Jakarta ini. Selanjutnya adalah petisi, ya kan, dari kita semua ini di webchange.org, ya kan, untuk kita kumpulkan jaringan untuk melakukan itu. Dan kepada DPR RI, ya kan, mungkin ada lobby ada namanya Interparliamentary Organization, ya kan, negara-negara Kepulauan Pasifik, China, Korea Selatan dan ASEAN, ya kan, khususnya Filipina juga pasti akan berdampak juga di situ. Kepada ilmuwan, ya, terus memberitakan dampak dari cairan radioaktif ke laut itu, dan kepada aktivis lingkungan khususnya kelautan, ya kan, kita galang koalisi dan koordinasi. Kami sendiri pun juga tetap akan terus melobi-lobi ke NGO lingkungan di seluruh dunia, ya kan, khususnya yang laut, ya kan, di berbagai negara, ya kan. Kalau masalah sampah plastik tetap berjalan terus, dan kami juga akan menginformasikan kepada Sekretariat AS Forum. Pemerintah Republik Indonesia mesti menyatakan keberatan atas keputusan pemerintah Jepang berkenaan dengan rencana pembuangan limbah nuklir ke laut. Bapak Ibu sekalian, berkaca pada apa yang sudah dilakukan oleh Rusia dan Uni Soviet sejak tahun 1946 sampai dengan 1964 dengan membuang limbah nuklir ke Laut Arktik, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat di sana bahwa mereka pertama memiliki kekhawatiran untuk mengonsumsi air yang berada di sekitar area tempat pembuangan limbah nuklir tersebut. Sehingga berkaca dari kasus itu, ini menjadi pembelajaran yang baik bagi pemerintah Indonesia untuk menghindarkan dampak yang bisa dialami oleh
masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berprofesi sebagai nelayan yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, baik di WPP NRI 715, 716 maupun 717. Rekomendasi yang kedua, memastikan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab serta terbebas dari ancaman terpapar radiasi limbah nuklir. Pernyataan sikap Indonesia poros maritim dunia, lindungi kekayaan laut Indonesia dari limbah radioaktif dan kerusakan lingkungan. Dalam rangka menyikapi rencana pemerintah Jepang yang akan membuang treat water dari PLN Fukushima ke Laut Samudra Pasifik berupa limbah radioaktif cair yang berasal dari kecelakaan PLTN Fukushima. Dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, dilanjutkan oleh yang perempuan dulu ya. Ya. Satu, sama-sama Mbak Novita. Satu, limbah radioaktif cair yang berasal dari kecelakaan PLTN Fukushima merupakan air yang mengandung tritium. Tritium di alam merupakan produk dari reaksi nuklir antara molekul udara, nitrogen dan oksigen, dan sinar kosmik berenergi tinggi di dalam atmosfer secara buatan. Tritium merupakan lepasan yang dapat berasal dari PLTN dan percobaan senjata nuklir. Kedua kegiatan ini dapat menyebabkan peningkatan tritium secara signifikan di lingkungan. Ya, yang kedua, laki-laki, tritium dapat menimbulkan risiko kesehatan jika dikonsumsi langsung ke dalam tubuh dalam jumlah yang sangat besar. Karena radiasi beta yang dipancarkan dapat merusak jaringan lunak dan organ dalam tubuh manusia. Efek kesehatan dari tritium mirip dengan kerusakan sel yang disebabkan oleh radiasi pion yang dihasilkan dari peluruhan radioaktif dengan potensi kanker dan bahaya kesehatan lainnya. Hal tersebut juga mengancam potensi kerusakan sumber daya berbagai negara termasuk Indonesia. Kerusakan ekosistem laut dan berbahaya bagi keberlanjutan dan kehidupan manusia. Tiga. Rencana pembuangan limbah tritium ke laut yang dilakukan oleh pemerintah Jepang lebih tepat dipandang yaitu pembebasan dari pengawasan Badan Pengawas terhadap limbah radioaktif. Karena limbah cair yang mengandung tritium dan sebelumnya memerlukan pengawasan akan dibuang ke laut yang akhirnya tidak perlu lagi untuk diawasi. Keempat, Forum Jong Indonesia mendorong Presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan untuk melindungi kekayaan laut Indonesia berupa ancaman ekosistem laut, kerusakan lingkungan, pencemaran air laut, ancaman bagi ikan dan berbagai potensi ancaman limbah radioaktif yang rencananya akan dibuang ke Samudra Pasifik yang merupakan satu kesatuan kelautan dengan negara Indonesia. 5. Forum Jong Indonesia mendorong Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, TNI dan Polri, serta DPR dan DPD RI
untuk melakukan berbagai upaya perlindungan kekayaan sumber daya kelautan Indonesia, untuk mendesak pemerintah Jepang untuk menolak dan mengkaji kembali rencana pembuangan limbah radioaktif ke Samudra Pasifik demi melindungi dan menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan dan kehidupan masa depan umat manusia. 6. Forum Jong Indonesia seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia sebagai bagian dalam menjaga keutuhan NKRI dan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan aset kekayaan yang harus dilindungi sepanjang masa. Demikian pernyataan sikap ini, kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan kekayaan segala sumber daya Indonesia yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Indonesia 7 Juli 2021, Forum Jong Indonesia. Sekian dan terima kasih.